Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Anggreni, NPM 091058041900 dari kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua dari mata kuliah teori-teori administrasi. Yang pertama, hakikat administrasi publik. Istilah administrasi publik menurut Calder dan Plato, administrasi publik adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur public affairs, melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua, paradigma administrasi publik. Paradigma pertama, dikotomi politik administrasi pada tahun 1900 sampai 1926. Paradigma kedua ditandai dengan terbitnya buku teks kedua dalam administrasi publik, karya Wilbury berjudul Principle of Public Administration pada tahun 1927. Paradigma ketiga, administrasi publik sebagai ilmu politik pada tahun 1950 sampai 1970. Paradigma keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 sampai 1970. Paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik pada tahun 1970. Kemudian yang ketiga, dimensi administrasi publik. Dengan memperhatikan begitu banyak unsur yang dipandang penting dalam literatur, maka administrasi publik harus dilihat setidak-tidaknya dari 6 dimensi strategi sebagai berikut. A. Dimensi kebijakan. B. Dimensi struktur organisasi. C. Dimensi manajemen. D. Dimensi etika. E. Dimensi lingkungan. Dan yang terakhir F. Dimensi akuntabilitas kerja. Yang keempat, ruang lingkup administrasi publik. Buku teks yang ditulis oleh Nicholas Henry pada tahun 1995 memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri. Berikut: A. Organisasi publik yang pada prinsipnya berkenan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi. B. Manajemen publik, yaitu berkenan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi, program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia. C. Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah, dan etika birokrasi. Kemudian selanjutnya nomor 5, peran administrasi publik. Karena administrasi publik merupakan medan di mana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik, khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik. Maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan, kesejahteraan suatu negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang di mana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar-benar para elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka. Karena itu, administrasi publik juga sangat berperan dalam menjaga public trust. Nomor 6, kegiatan administrasi publik. Secara khusus, kegiatan administrasi publik dikhususkan pada aspek manajemen sebagai pelaksanaan dari kebijakan publik. Artinya, administrasi publik lebih berkenan dengan kegiatan pengelolaan, pelayanan publik, dan penyediaan barang-barang publik. Nomor 7, tujuan kegiatan administrasi publik. Kepentingan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan publik
atau secara akademik dikenal dengan istilah public interest, di mana di dalam masyarakat terdapat banyak kepentingan seperti kepentingan publik, pribadi, kelompok, partai atau politik, jabatan, dan sebagainya. Namun kepentingan yang seharusnya diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. Nomor 8. Perbedaan administrasi publik dengan administrasi swasta. Administrasi publik memiliki ciri-ciri yang sangat khas yang membedakannya dari administrasi swasta. Meskipun cukup banyak prinsip yang relatif sama, perbedaan utama dapat dilihat dari pendapat Paul Hapevely. Hapevely menyatakan bahwa pemerintah dan swasta sangat berbeda orientasinya. Perbedaan pokoknya terletak pada pihak yang dilayani. Pemerintah melayani kepentingan publik, sementara swasta melayani kepentingan swasta atau pribadi. Perbedaan ini yang sering menjadi masalah atau menimbulkan konflik, di mana pemerintah sering tidak memahami pihak swasta atau dunia swasta, sementara dunia swasta juga tidak memahami peran pemerintah. Nomor 9. Sosok administrator publik. Administrator publik adalah orang-orang yang berasal dari kalangan orang baik yang menguasai berbagai prinsip, metode, dan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi publik. Sifat dan penguasa tersebut menuntut administrator publik sebagai sosok yang etis, rasional, pandai menggunakan prinsip, metode, dan teknik-teknik sesuai kebutuhan. Yang ke-10, isu benturan antara nilai dalam administrasi publik. Sifat kegiatan administrasi publik sangat kompleks karena ditandai oleh adanya dilema atau benturan nilai-nilai. Contoh dapat dilihat dari benturan nilai efisiensi dengan nilai keadilan. Bagi seorang administrator, memperhatikan nilai efisiensi merupakan suatu keharusan, tetapi nilai tersebut mungkin kurang tepat karena sesuatu yang efisien belum tentu sesuai atau sejalan dengan nilai keadilan. Pemerintah misalnya memutuskan untuk mengurangi subsidi BBM karena pertimbangan efisiensi, akibatnya harga pembelian BBM meningkat. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena masyarakat yang lemah daya belinya semakin tidak mampu membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi. Keputusan pengurangan subsidi tersebut jelas lebih memiskinkan masyarakat, khususnya masyarakat yang marginal. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.